Jangan lupakan sejarah, atau jas merah, kata Bung Karno, bapak proklamator kita. Di Merauke ada sebuah peristiwa yang tidak boleh dilupakan atau hilang dari ingatan penduduk yang ada di kota Merauke, yaitu peristiwa pengibaran bendera Indonesia pertama kali di kota Merauke dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut video yang kami bagi dalam 4 bagian, berisi wawancara bersama Ibu Haji Sumarni Kaliman Mangunroto sebagai salah satu pelaku dalam peristiwa tahun 1958 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berkunjung ke Nenek Bude. Biasa kami sebut seperti itu. Ini adalah salah satu orang tua saya yang ada di kota Merauke. Ya, beliau ini adalah salah satu pelaku sejarah yang ada di kota Merauke, sehingga pada kesempatan ini saya kepingin beliau bercerita sedikit tentang proses pengibaran bendera yang pertama kali terjadi di tahun 57 ya. Yang masih Belanda dengan Indonesia berbolak itu yang masih 57 ya. 57 kalau nggak salah gitu 57. Kalau waktu itu Nenek Bude itu umur berapa? 17 tahun. Wah, pada saat itu sedang betul-betul jadi kembang. Saya itu masih kerja di kantor CBL. Kantor CBL yang sekarang itu jadi kantor perlengkapan itu. Ya. Berpindah ke Indonesia itu dia menjadi kantor perlengkapan. Perlengkapan. Sekarang itu dia jadi Irian Bakti ya. Bukan, rumah itu Nihime. Oh, Nihime. Sebelahnya. Itu masih papan-papan namanya itu masih papan sebutan Belanda. Ya. Belanda. Jadi Nenek Bude ini dia hafal itu. Kalau CBL itu Sentrale Bevroadin Lands Mahasain. Jadi ini Nenek Bude ini nama lengkapnya Haji Sumarni Mangunroto. Salah satu pelaku saya bilang tadi. Beliau ini bisa menceritakan kondisi pada saat itu, bagaimana ketika Papua, khususnya daerah Merauke ini menjelang proklamasi kemerdekaan ya. Jadi di Merauke ini waktu proklamasi itu 45 ya, itu langsung sudah pengibaran bendera. Tahun berapa kan pengibaran bendera kita ini tahun 57 itu malam tahun baru masuk tahun 57. Masuk 58. Pas mau masuk tahun baru. Tahun baru malam jam 12 malam itu Rudi Pubapa dikasih naik bendera. Memasukin tahun 58. Bapaknya Mas Rudi itu suami dari Ibu Haji Sumarni ini. Beliau masih hidup dan beliau juga merupakan salah satu tokoh. Dia yang ketua. Ya, ketua apa itu waktu itu? Waktunya ini lah ketua punya dia punya nama apa saya tidak tahu lah. Jadi semacam pergerakan bawah tanah. Jadi di Merauke ini, Kabupaten Merauke yang kita lihat sekarang ini hasil daripada perjuangan dari beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini ketika tahun 1957 waktu itu masuk 58. Jadi pas pergantian tahunnya itu mereka melakukan satu kegiatan jam 12 malam bendera itu dikibarkan. Yang dijahit sendiri oleh ini. Bukan ya? Dia yang jahit katanya. Oh, siapa yang jahit? Rudi Pubapa. Oh, suami daripada Ibu Haji Sumarni ini. Itu belum suami. Ya, waktu itu belum. Ya. Belum suami. Artinya ini kita menjelaskan bahwa itu siapa, karena orang-orang kan tidak tahu. Jadi Nenek Bude
pada saat itu Dia pertama itu. belum berkenalan dengan beliau yang akhirnya jadi suami beliau itu. Dia punya Ya. nama Kalimayoso Kasan yang sekarang Frankie. Beliau itu yang mendapatkan bendera untuk dikibarkan di mana? Di muka sekolah Gubernmen, muka toko 2. Oh, di depan toko 2. Jadi pada Sekolah Gubernmen itu dulu. ya Di muka sekolah. yang kalau mungkin teman-teman sekalian ingat bahwa yang dimaksud dengan beliau itu adalah gedung yang di depan toko 2. Sekolahan. Terus kemudian berubah jadi kalau tidak salah itu kantor dinas pendidikan, kemudian SMP 1 sebelumnya. Oh. Ya, jadi sebelumnya itu sudah pernah dipakai untuk berbagai aktivitas kegiatan sebelum akhirnya seperti yang sekarang yang kita lihat ini. Jadi di situ posisi pengibaran bendera pertama kali di Kabupaten Merauke. Ya, jadi ini untuk membantah cerita bahwa pengibaran bendera itu sudah dilakukan di tempat lain. Ada yang bilang katanya di Tomer, di lain-lain. Itu belum ada. Ya, menurut beliau sebagai pelaku sejarah bahwa pengibaran bendera pertama kali di Kabupaten Merauke adalah di depan toko 2. Di sekolahan. Ya, jadi apa dia punya sebutan waktu itu di depan itu kantor apa? Sekolah Gubernmen. Sekolah. Gubernmen School. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mungkin sekolah gubernuran. Seperti itu. Gubernur. Ya, ini karena yang lihat ini anak-anak juga, anak-anak muda yang mungkin tidak mengerti, jadi kita harus jelaskan toh. Jadi waktu pengibaran itu prosesnya dari malam sebelum tahun baru itu ya? Mau masuk tahun baru pas jam 12 malam masuk. Jadi bendera itu sudah ada. Iya, dia waktu jam itu sudah jam 12 penukaran tahun itu. Pertukaran tahun Iya, itu sudah kan? mulai ancang-ancang untuk pengibaran itu. Sudah di barang waktu itu. Waktu itu. Jadi sebelumnya tuh mungkin ada saling komunikasi untuk ketemu atau bagaimana? Waktu itu sudah masing-masing lah dia sudah tahu aturan ancang-ancang begitu tuh. Jadi bendera sudah siap semua begitu. Jadi waktu malam itu pas malam tahun baru itu dia jalan sebelum tahun barunya kan belum jam, dia jalan ke sana sampai di sana terus waktu di sini berbunyi dia naikkan itu bendera. Begitu. Jadi waktu malam itu sedang hujan gerimis. Sedang hujan gerimis. Iya. Jadi pas selesai itu dia pulang. Begitu. Berarti waktu itu dilakukan sendirian? Sendirian, tidak ada. Sendirian. Itu benderanya diikat atau dipakai tali atau bagaimana? Pakai tali. Pakai tali ya? Iya, kalau tidak mau naik bagaimana? Ya artinya kan dia saya sudah tidak atur tahu. memang toh. Sudah ancang-ancang. Jadi bendera itu setelah berkibar pas ganti tahun itu ya? Iya, ganti tahun. Ketahuannya pagi-pagi jam 7 orang pergi gereja itu waktu kalau nggak salah. Dan setelah ketahuan itu apa yang terjadi itu? Terus mereka itu yang ketemu itu tuh Komandan Bora tuh ada orang pergi gereja udah pelit bendera terus langsung orang ke situ. Pergi orang pergi gereja. Tuh ketika ketemu langsung disuruh disuruh turunkan. Yang suruh turunkan? Ya polisi tuh. Polisi Belanda waktu itu. Polisi Belanda suruh turunkan, kemudian dicari orang-orangnya kah? Ya, terus kelang berapa hari itu mereka cari selidiki siapa-siapa. Begitu. Saya pas pulang kantor lagi makan, polisi datang ambil saya di rumah langsung tidak pulang. Di rumah ini Jalan Timur ini. Iya, Jalan Timur, tapi rumah tua ini. Rumah tua yang di depan nih rumah ini. yang pengrajin kulit ini ya. Iya, saya lagi makan itu. Lagi makan. Terus mereka ketemu dengan kakek Kaliman. Bukan nenek. Dengan nenek Kaliman. Orang tanya nenek. Nona ada kata. Dipanggil Nona. Maksudnya karena Nona. waktu kan belum Iya, belum menikah. Jadi ditanya Nona ada. Terus. Tapi kan ada banyak anak, masa dorang tahu yang Cuma, mana. waktu itu mama sedang di muka tuh. Ketemu mama di situ tanya. Nona ada. Terus ambil saya lagi makan terus. Tapi tidak bilang apa-apa, katanya. Tidak omong cuma apa, bilang dia bawa saja. Langsung begitu tahu nenek Bude Nona ada langsung begitu dapat langsung bawa tanpa omong. Bawa. Tidak omong-omong kasih informasi ke apa. Tidak, maksudnya tidak jelaskan kepada nenek. Nenek Kaliman tidak ada bilang apa-apa begitu.
Bahwa ini kita mau ambil nona ini karena ini. Tidak. Dia Oh, langsung ambil langsung saja. ambil. Nah, Panggil terus bawa tuh. Bawa terus tidak pulang. loh, baru nenek tidak bikin apa-apa. Tidak. Nenek. Oh, nenek. Tapi mereka sudah tahu kan ada bendera. Oh. Mereka tidak tahu kalau saya itu ikut dalam situ. Oh, cuma berpikir ini mungkin ada mau ditanya-tanya atau di apa, Itu sudah. tapi dibawa ke mana? Polres. Di Polres yang ini nih. Yang Satlantas ini. Terus sampai di situ masuk kurungan. Langsung ditanya dulu. Oh, tanya dulu. Terus Waktu itu Rudi bapak lagi berangkat tuh. Dia ambil dia, dapat dia di Bade, di kapal. Bawa balik. ya. Bawa balik. Bawa balik ke Murung ke sini. Oh, itu waktu itu memang mau keluar atau memang Dia nggak mau ada? ke Sorong. Oh, itu memang karena setelah Sesaat. kibarkan bendera Iya, dia langsung mau beliau berangkat. ibaratnya langsung mau berangkat. keluar, menghindar. Itu, dia Tapi mau yang ke kena malah nona ya. Saya duluan masuk di situ. Yang pertama masuk itu yang dijemput.